Salam konstitusi. Pada 2 episode yang lalu kita sudah membahas bagaimana alur berpikir tentang partai yang saya bayangkan akan berdiri. Siapapun ketua umumnya, boleh saya, boleh orang lain, keanggotaannya juga bebas, siapapun boleh, sepanjang kita punya concern yang sama tentang pelaksanaan konstitusi secara konsekuen. Jadi ini tidak membahas rezim sekarang atau rezim yang lalu, tetapi kita lebih melihat ke rezim yang akan datang. Rezim ini pengertiannya netral ya, tidak berkonotasi negatif, karena sekarang orang agak cenderung membayangkan sesuatu yang negatif kalau kita berbicara rezim. Tidak, rezim itu netral. Pada episode yang lalu kita sudah membahas tentang alur berpikir partai buzzer konstitusi ini adalah masa yang lalu kita mempunyai sejarah bagaimana para pendiri bangsa merumuskan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 45. Kemudian kita lihat peta sekarang, kondisi sekarang, terutama masalah tambang, yaitu menyangkut pasal 33, dan kemudian kita proyeksikan ke masa yang akan datang, yang barangkali itu tidak tahu, kita masih menyaksikan atau tidak, tapi kita harus punya pemikiran yang sama dengan para pendiri bangsa. Ke depan perjalanan bangsa ini harus sesuai dengan apa yang dibayangkan oleh para pendiri bangsa. Nah, untuk bagian yang ketiga, kita membayangkan generasi muda kita di tahun 2045 ini ya sebagai timeline yang kebetulan bertepatan dengan 100 tahun Indonesia merdeka, maka sudah menjadi kewajiban bersama bahwa kita harus menyiapkan generasi sejak sekarang agar kelak generasi muda kita mampu bersaing dengan masyarakat global. Nah, kalau berbicara tentang bersaing dengan masalah global, salah satu yang bisa kita identifikasi adalah bagaimana tingkat IQ penduduk Indonesia. Nah, berangkat dari yang sekarang tercermin dalam laporan Global Review, Population Global Review, yang mencatat bahwa kita IQ rata-rata kita itu di kawasan ASEAN saja masih di peringkat 10. Kita tertinggal dari Laos, dari Kamboja, dari Brunei, dari Malaysia, dari Filipina, apalagi dengan Singapura. Kita masih levelnya masih sama dengan Timor Leste. Nah, ini kan harus menjadi perhatian kita bersama. Salah satu faktor yang ikut menentukan
tingkat IQ adalah gizi, ya. Gizi. Sementara angka stunting kita itu masih termasuk tinggi. Tolong dicek kalau saya keliru ya. Kalau di level dunia itu masih nomor 5 tertinggi di dunia angka stunting, artinya angka gizi buruk. Gampangannya begitu ya angka. Nah, kalau gizi buruk tentu akan berpengaruh pada IQ. Berarti PR yang real harus kita pecahkan adalah bagaimana meningkatkan rata-rata IQ, terutama generasi muda kita. Ya, salah satunya adalah perbaikan gizi. Dari mana kita peroleh anggaran untuk perbaikan gizi? Salah satunya adalah ya pelaksanaan 33 secara konsekuen, di mana sebagaimana yang digambarkan oleh para pendahulu kita tentang bumi kita yang ijuruyoruyo gemah ripah loh jinawi, artinya kita tidak kekurangan akan kekayaan alam. Nah, kenapa kok support alam yang sedemikian melimpah itu tidak berkorelasi dengan IQ yang tinggi? Barangkali kalau kita kembali ke pasal 33, cara pengelolaannya kurang seperti yang dibayangkan oleh para pendiri bangsa, bahwa negara bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya, dan itu dikembalikan ke masyarakat. Jadi bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, kalau rakyat makmur, itu sangat mudah dibayangkan akan mempengaruhi tingkat IQ. Jadi tidak bisa tidak, perjalanan ke depan bangsa kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 45, terutama pasal 27, pasal 33, dan kalau mau ditambah juga pasal 34. Karena pasal 34 ini sebetulnya kalau 27 dan 33 itu sudah on the track gitu ya, pasal 34 barangkali hanya sebagai pasal yang fungsinya sebagai jaring saja. Seandainya ini sudah dilaksanakan secara konsekuen, masih saja ada fakir miskin, ini menjadi tanggung jawab negara. Jadi kita bayangkan generasi muda kita kelak itu mampu bersaing di tingkat global. Tidak hanya bersaing, barangkali akan menguasai bukan dalam pengertian negatif, tetapi baik dari sisi teknologi, budaya, dan peradaban. Kita sebagai mungkin generasi pendahulu yang di mata mereka, generasi mendatang, generasi pendahulunya ya kita ini, itu mereka akan merasakan manfaat apa yang kita perjuangkan sekarang. Salam konstitusi.